Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Apa kabar semuanya? Kita ada di pembacaan energi cinta asmara untuk bulan Mei 2022. Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Sebelum aku mulai pembacaannya, aku akan selalu ingatkan bahwa pembacaan ini adalah pembacaan yang sangat general dari energi yang juga umum ya, karena aku publish secara umum, jadi ini bisa resonate, bisa tidak, sesuai atau tidak dengan situasi dan kondisi kamu. Jangan dipaksakan kalau memang tidak sesuai dengan kondisi kamu pada saat ini. Em, Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Dan kalau nggak sesuai dengan tarot readernya, dengan cara aku membacakan, dengan durasinya, dengan penempatan iklan, dan lain sebagainya yang kamu temukan yang nggak bikin kamu nyaman, silahkan move on, cari yang memang sesuai dengan kriteria kamu masing-masing. Kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya ya. Oke, yuk kita mulai pembacaan energi cinta asmara yang aku akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah untuk single dan yang berikutnya adalah untuk couple buat masing-masing zodiak. Cancer, ini adalah untuk kalian Cancer yang single uh, bulan Mei 2022. Energi cinta asmara. Waktu aku lagi shuffle, aku merasakan gitu ya, kalian mungkin sempat merasakan stuck nggak kemana-mana, dan mungkin buat beberapa dari kamu ini punya kesulitan untuk move on gitu ya dari hubungan kamu yang sebelumnya atau dari orang yang sebelumnya sempat dekat ataupun punya hubungan dengan kamu dari masa lalu lah ya. Jadi masih banyak hal-hal yang bikin perasaan kamu tuh nggak menentu gitu. Tetapi kamu ngelihat selama ini gua gantung, selama ini gue em, apa ya menghadapi ketidakpastian, gua kayaknya udah harus nyopot nih diri gua dari gantungan itu dan gua harus berusaha ngelakuin cara gitu ya. Tetapi meskipun hal itu masih kamu, gua harus ngapain ya, gua harus gimana ya, itunya belum jelas, tetapi kamu udah kayak dapetin satu satu pengertian bahwa gua nggak bisa begini terus, gua nggak bisa gantung terus, gua nggak bisa tetap di sini dengan segala sesuatu yang bikin gua tuh jadi jadi gundah gulana gitu ya. Dan gua membiarkan perasaan-perasaan gue ini mengontrol gua sehingga gua jadinya nggak kemana-mana. Gua harus mulai ngelakuin hal-hal yang bisa bikin gue terlepas gitu loh dari situasi ini. Itu yang aku rasakan, tapi kita coba lihat apa katanya tarot ya. Two of Cup dalam keadaan tegap, over, satu tawaran ya. Seseorang menawarkan perhatiannya, perasaannya, bisa jadi menawarkan juga satu hubungan gitu ya, terhadap kalian, ataupun ini ada orang yang berusaha ngedeketin kamu untuk masuk ke dalam kehidupan kamu, bisa jadi, ataupun ini adalah kamu karena energinya bisa terbolak-balik. Tetapi ini adalah satu tawaran yang datang dalam energi cinta asmara ya. Seven of Pentacles dalam keadaan terbalik, The Empress dalam keadaan tegap, dan Judgment dalam keadaan terbalik juga. Cuman kalau yang aku lihat, kalau ini bersangkutan dengan tawaran ini yang masuk ataupun orang yang berusaha masuk ke dalam kehidupan seseorang dan ingin memiliki sesuatu hal yang lebih, ini satu orang masih belum bisa menentukan sikapnya, masih belum bisa menentukan apa ya, dia maunya apa. Masih belum ngambil tindakan ataupun masih belum ngambil keputusan. Karena buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat, kamu pun masih banyak hal kayak kamu fokus sama diri kamu fokus dengan kehidupan kamu, menyelesaikan hal-hal ataupun mengerjakan hal-hal yang merupakan tanggung jawab kamu, seperti si The Empress ini. Kamu ngerasa harus punya kontrol dan kendali. Kamu berusaha mungkin dari hal yang tadinya sempat bikin hidup kamu atau perasaan kamu atau diri kamu jadi nggak menentu gitu ya, jadi kayak agak berantakan, dan kamu lagi berusaha menata itu. Mungkin buat beberapa dari kamu, aku belum siap
gitu ya. Aku belum siap menghadapi perubahan-perubahan. Buat sebagian dari kamu mungkin di sebelumnya gitu ya, ini ada Seven of Pentacles di sini. Kamu kayak bisa jadi di saat kamu lepas dari masa lalu kamu, ini banyak hal yang jadi beban ataupun tanggung jawab, di mana kamu ngerasa punya 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 tanggung jawab untuk menyelesaikan hal tersebut gitu loh, ataupun untuk ngurusin hal tersebut. Ini bisa buat beberapa dari kamu. Sebelumnya kamu sudah banyak sekali berkontribusi gitu ya, kamu sudah banyak berusaha, udah banyak berupaya, udah banyak ngasih diri kamu untuk apapun itu, atau untuk orang ini, ataupun untuk hubungan kamu yang sebelumnya, sampai kamu bilang oke, stop gitu loh. Gue nggak bisa lagi, gue nggak bisa terus menerus seperti ini, gue harus mendrop hal ini, gue udah nggak mau lagi ada menjadi bagian dari situasi dan kondisi ini ataupun hidup dari orang ini, gue nggak mau. Dan apapun itu gue akan urusin sendiri. Buat beberapa dari kamu, ini mungkin kamu baru saja melewati perpisahan ya, divorce, putus dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang aku lihat, ini kayak punya residu gitu loh di dalam kehidupan kamu. Mungkin buat beberapa dari kamu harus jadi single parents gitu ya. Mungkin udah punya anak dan ada hal-hal dalam rumah tangga yang harus menjadi beban kamu gitu. Tapi buat beberapa dari kamu berusaha untuk take a lead gitu loh, untuk mengontrol situasi ini supaya tidak makin berantakan. Gua harus bangun lagi, gua harus berusaha untuk mengendalikan segala situasinya. Dan buat beberapa dari kamu, bisa jadi saat itu terjadi ada yang masuk, berusaha masuk lagi. Bisa jadi antara ada orang baru ataupun ini adalah orang dari masa lalu yang berusaha menawarkan lagi. Tetapi di sini kamu belum siap gitu loh. Siapapun orang itu, kamu belum siap. Karena masih banyak yang harus gue beresin. Dan gue kamu tuh masih sadar bahwa kamunya juga masih nggak karuan gitu loh. Dan gue lagi berusaha nih untuk bisa mengontrol. Dan saat orang ini masuk, mungkin kamu juga berusaha menunjukkan hal itu ataupun menegaskan hal itu gitu loh, bahwa gue masih konsen, gue konsen sama diri gue konsen sama finansial gue konsen sama pekerjaan gue konsen sama keluarga gue konsen sama hidup gue, dan gue lagi berusaha untuk tidak bisa tergoyahkan ataupun tidak bisa terganggu dengan hal-hal di dalam cinta asmara. Walaupun seberapa menggodanya tawaran itu, walaupun seberapa menariknya hal itu, gue belum bisa. Dan dengan the judgment ini juga, ini ada hal yang masih belum bisa kamu maafkan atau kamu ampuni gitu ya. Kamu mungkin masih banyak hal-hal yang kamu belum bisa berdamai dengan hal yang di masa lalu ataupun orang di masa lalu, dan ini membuat kamu mungkin kehilangan kepercayaan, kamu masih nggak tenang gitu ya, masih sulit untuk membukakan pintu hati kamu juga bisa. Oke. Four of Pentacles ya, berusaha jaga posisi di sini. Ada hal yang kamu berusaha protect banget di sini ya, mempertahankan sesuatu. Tetapi ini juga masalah sesuatu yang kamu genggam dan belum bisa kamu lepaskan. Ya, termasuk yang tadi. Belum bisa berdamai dengan masa lalu. Kalau ini adalah masa lalu yang datang lagi dan menawarkan lagi ke kamu. Kamunya mungkin lagi bimbang, tapi kamu berusaha untuk bisa kuat, bisa mengontrol situasi dan kondisi ini. Kamunya masih di dalam ruangan ini masih menutup pintu, ya. Buat beberapa dari kamu, ini simply kamu masih belum siap untuk membuka pintu hati kamu. Dengan orang lama kah, dengan orang baru kah ya. Mungkin buat orang lama ini kamu masih belum bisa memaafkan mereka gitu ya. Tetapi kalaupun ada orang baru yang datang dan menawarkan perasaannya, menawarkan
cintanya gitu ke kamu, kamunya pun masih belum bisa membukakan pintu. Kamu masih masih banyak hal-hal yang perlu diberesin gitu. Five of Cup, ya kamu masih konsen ke hal-hal yang berantakan ini. Yang pastinya akibat dari hal yang terjadi di sebelumnya. Yang memberikan imbas yang cukup besar secara emosional, mungkin juga secara mentally ke kamu, mungkin juga secara financially ya, secara finansial. Kadang-kadang hal itu bisa terjadi di saat orang baru bubar gitu ya, dan di dalam saat dia tadinya berhubungan mungkin ada sangkutan-sangkutan yang mengena di dalam hubungan, mungkin pernah bisnis bareng ataupun memang kamu banyak memberikan memberikan uang atau materi kepada orang ini dan ini yang perlu kamu beresin sehingga ini memberikan dampak atau masalah kepada kamu dan lain sebagainya. Makanya aku buletin aja financially atau keuangan ataupun pekerjaan. Tapi di sini Five of Cup itu ada rasa penyesalan gitu ya, ada rasa menyesal. Mungkin kamu ngerasa gue dulu terlalu banyak memberikan, terlalu gampang percaya, terlalu membiarkan. Sehingga saat ini kamu belajar ataupun memaksa diri kamu untuk lu tuh harus bisa mengontrol, lu harus bisa mengendalikan emosi lu nggak bisa kebawa-bawa gampang kasihan sama orang, gampang percaya sama orang, lu harus bisa pegang kendali gitu loh. Dan di sini kamu masih ibaratnya gitu ya, kamu masih lingering ataupun masih berkubang di dalam perasaan-perasaan yang terdampak dari masa lalu ini. Ya, lagi masih banyak butuh. Kalau the star card di sini aku lebih melihat ini kamu lagi fokus untuk pemulihan. Pemulihan di dalam perasaan kamu, pemulihan di dalam kehidupan kamu, pemulihan di dalam mungkin finansial kamu, pemulihan di dalam segala side gitu ya, pemulihan di dalam segala bidang. Dan kamunya pun masih pelajaran yang sebelumnya menghantam kamu ini cukup besar dampaknya sehingga ini cukup menghajar kamu dan mengajarkan kamu banyak hal sehingga kamu lebih hati-hati kalau yang aku lihat di sini mengenai cinta asmara ini. Buat beberapa dari kamu kalau yang aku lihat the star card di sini kamu lagi fokus gitu ya, lagi fokus untuk arahnya tuh ke hal-hal yang kamu inginkan, kamu cita-citakan, kamu kamu harapkan, kamu doakan, itu lebih kepada hal tersebut gitu. Jadi masalah cinta asmara, kalau yang aku lihat di sini, kamu masih belum siap. Hati kamu masih belum siap. Diri kamu pun masih belum siap. Begitu, ya. Oke, ini adalah untuk Cancer yang single. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste. Cancer yang berpasangan, ini adalah pembacaan cinta asmara untuk bulan Mei 2022 buat Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Cancer ya. Waktu aku lagi shuffle, aku ngerasa ketidaknyamanan. Ada rasa sedih gitu ya, ada rasa kayak kamu mungkin rasanya tuh kayak seseorang yang selalu disudutkan, dipojokin, disalahkan bisa jadi gitu ya, dan kayak nggak bisa punya kebebasan, mungkin kebebasan untuk melakukan apa yang dia pengen, ataupun mungkin kebebasan dia dalam mengekspresikan perasaan dan dirinya. Tetapi juga aku ngelihat mungkin kamu merasa kok ada hal-hal yang banyak tidak dimengerti di dalam hubungan ini gitu ya. Termasuk juga kayak gue tuh harus selalu kompromi, gue tuh harus selalu mentolerir gitu ya, gue harus selalu terima, gue harus selalu berkorban, gue harus selalu iya-iya aja walaupun nggak sesuai dengan perasaan kamu. Mungkin ini dilakukan oleh
orang yang bersama kamu pada saat ini, karena ini adalah di dalam pembacaan yang berpasangan, tetapi juga ini seringkali terjadi, menyangkut juga orang-orang sekeliling orang yang kita dealing gitu ya, misalnya teman ataupun keluarganya yang ikut menyudutkan kita gitu ya. Oke, Cancer, itu yang aku rasakan ya. Tapi kita coba lihat apa yang dikatakan tarotnya. Eight of Swords, ya kan? Pengen bebas, pengen bebas gitu loh, rasanya tuh pengen lepas dari segala himpitan, ikatan, kontrol, kendali. Kalau di sini, kalau dia dalam keadaan tegap, orang ini terjerat gitu loh, terjerat, terperangkap, terikat ya, terikat kadang-kadang mungkin dengan situasinya, mungkin dengan apa yang orang pandang, orang lihat, orang pikir dan lain sebagainya. Di Eight of Swords dalam keadaan terbalik, ini adalah keinginan untuk bebas lepas. Bebas lepas dari situasi dan kondisi bisa, bebas lepas dari orang ini bisa, bebas lepas dari hubungan ini bisa. Ya. Ini bisa kamu, bisa orang yang bersama dengan kamu. Nine of Wands dalam keadaan tegap. Nine of Wands dalam keadaan tegap adalah orang yang kekeh, ya. Orang yang kekeh, ya pokoknya lebih ketambeng mungkin. Kalau dibilang tuh kayak pokoknya gua harus terus tegap, gua harus terus berdiri walaupun ibaratnya gua udah babak belur nih di sini. Karena kalau aku lihat sebelum-sebelumnya ini sudah ada pancang-pancang. Sebelum-sebelumnya ini bukanlah sesuatu situasi yang mudah untuk dilewati, banyak masalah, banyak halangan, banyak rintangan, banyak hal-hal yang menyakiti, banyak hal-hal yang bikin susah lah gitu loh. Tapi ini orang masih terus berdiri. Dan buat beberapa dari kamu mungkin di satu pihak orang yang ada di dalam hubungan ini rasanya orang itu bebas lepas santai, sedangkan yang satunya lagi ini kekeh untuk mempertahankan, sedangkan yang satunya mungkin udah kayak nggak punya ikatan apa-apa gitu loh. Mungkin dianya pun orang yang terlihat kayak ada dalam satu hubungan, tetapi sikap dan perilakunya seperti orang yang nggak punya komitmen gitu loh, ataupun orang yang bebas begitu saja dengan sikap-sikapnya. Bukan dalam segi yang baik-baik aja loh kalau yang aku lihat di sini gitu ya. Termasuk mungkin contoh, dia ada dalam hubungan tetapi ya dia sibuk berdekatan dengan orang lain gitu ya, menghabiskan waktu dengan orang lain, bahkan mungkin menjalin hal yang spesial dengan orang lain, sedangkan di satu sisi hubungan ini orang yang satunya lagi masih tetap berjuang untuk itu. Mungkin juga di dalam contoh yang lain, dia sebenarnya udah nggak pengen di dalam hubungan ini, dia nggak mau terjebak di dalam ikatan ini, dia mau bebas lepas gitu ya, tidak mau lagi, tetapi yang satu masih berusaha berdiri, masih berusaha berjuang, masih berusaha mengupayakan segala sesuatunya untuk membuat ataupun menjaga si hubungan ini supaya bisa terus berjalan. Eight of Wands, mandek, stuck, nggak kemana-mana, dan banyak sekali gitu ya. Ini tuh juga hampir kurang lebih sama gitu loh, banyak sekali kayak sumbetannya gitu loh, sehingga kayak satu saluran gitu ya, kalau ada sumbetan itu kan jadi nggak bisa mengalir. Nah ini tuh hubungan ini tuh semacam itu, susah untuk mengalir, susah untuk mungkin membayangkan bahwa ini tuh masa depannya gimana, berjalannya bagaimana, hubungannya bagaimana. Termasuk adalah sumbetan di dalam masalah komunikasi. Ada masalah di komunikasi di sini. Bisa jadi seseorang sudah tidak mau berkomunikasi lagi ataupun berkomunikasi seadanya dan secukupnya dan sepentingnya aja.
Di lain daripada itu mungkin dia tidak mau gitu ya. Dan mungkin ini kayak selalu menyalahkan pihak lain. Play victim. Pokoknya dia selalu ada di dalam posisi yang benar, dia merasa punya hak, dia selalu merasa apa yang dia inginkan dan dia lakukan itu benar, dan selalu membalikkan arah kesalahan itu walaupun dia yang bikin itu adalah salah orang lain. Dan orang ini kalau yang aku lihat adalah orang yang sangat haus akan perhatian dan tidak akan pernah cukup. Ya, siapapun yang memberikan itu walaupun dia udah memberikan segala sesuatunya tidak pernah cukup. Entah kenapa kok aku ngerasanya seperti itu ya. Oke, Nine of Cup dalam keadaan terbalik. Kamu punya satu tujuan di dalam, ya siapa sih yang nggak punya, yang maksudnya punya satu tujuan atau punya satu harapan, punya satu impian mengenai orang ini, mengenai hubungan kamu dengan orang ini. Tetapi dengan adanya sumbatan dan kesulitan dan hambatan-hambatan inilah, masalah-masalah yang ada ini, kamu semakin kayak melihat impian dan tujuan kamu nih semakin kabur gitu. Kayak tadinya mungkin kamu pengen punya keluarga, membangun keluarga sama dia, ataupun pengen menikah sama dia, ataupun kalau kamu sudah berkeluarga kamu punya impian lain gitu ya. Dengan apa yang terjadi dan dengan sikapnya mereka yang seperti ini, itu semakin kayak jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dan kalau yang aku lihat di sini, kalian mungkin melihat kayak orang ini kok senang-senang sendiri ya. Apa-apa semuanya maunya sendiri aja, dinikmatin sendiri. Kalau susah dia ngajak-ngajak. Kalau susah dia ngajak-ngajak, tapi kalau senang, kalau yang aku lihat di sini, dia menikmatinya sendiri dan semuanya segala sesuatunya ya untuk dirinya sendiri. Seperti rasanya kayak orang yang greedy gitu ya, orang yang ya kesenangan itu rasanya ya hanya dia yang membutuhkan, dia yang berhak, dia yang memiliki gitu loh. Dan di sini pastinya pasangannya merasa, sedangkan gue bagaimana? Sedangkan gue berjuang, struggling di sini, bertahan dengan segala sesuatu yang tidak membuat gue nyaman, membuat gue sedih. Ini tidak seperti apa yang gue impikan, ini tidak seperti apa yang gue harapkan. Sepertinya kamu mungkin tadinya punya harapan, ya pastinya ya. Orang di saat dia seperti itu, ya nggak mungkin sendirian gitu. Mungkin tadinya banyak sekali gombal-gombalnya ataupun janji-janjinya ataupun harapan-harapan yang ditaruh di dalam kepala kamu dan membuat kamu punya harapan, tetapi di dalam perjalanannya kamu melihat itu tidak seperti itu. Dan mulai mungkin datang pertanyaan, sampai kapan gue akan tahan seperti ini? Sampai kapan gue akan bisa terus-menerus berdiri di sini? Sedangkan mungkin kamunya sendiri untuk memutuskan mengakhiri pun kalau yang aku lihat belum. Kayak ada satu rasa ketergantungan gitu loh. Mungkin bukan ketergantungan, hanya ketergantungan buat sebagian, bisa jadi ya ketergantungan masalah materi, tetapi ketergantungan mengenai kebahagiaan itu hanya datang di dalam hubungan ini, dan kebahagiaan itu kalau ada orang ini. Nah itu pun udah menjadikan satu kayak ketergantungan. Gue nggak bisa kalau nggak ada dia gitu. Jadi ya gue akan ngelakuin apa aja, gue akan terima apa aja. Jadinya seperti itu, gue akan memberikan apa aja yang dia mauin. Walaupun feedbacknya nggak ngenakin. Jadinya akhirnya yang satu seenaknya dia, yang satu lagi tersiksa gitu. Ten of Swords ya kan? Berusaha ngejaga, bertahan, jangan sampai ini berakhir. Enggak kok, enggak. Jangan sampai ini udahan, jangan sampai kita berpisah, jangan sampai kita divorce, jangan sampai kita putus, jangan sampai gue kehilangan dia, jangan sampai gue
kehilangan hubungan ini. Ten of Swords dalam keadaan terbalik, berusaha mempertahankan sesuatu di mana sesuatu ini sudah banyak sekali menancapkan pisau-pisau ataupun pedang-pedang itu di dalam pikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Tapi masih belum, gue masih bisa, ini masih bisa dipertahankan, ini masih bisa diperjuangkan. Dan di saat melihat celah ini, orang yang satunya melihat, oh yang sama gue ya, dia nggak mau lepas dari gue, dia butuh gue, itu akan memberikan dia kesempatan gitu ya, karena kamu memberikan peluang itu untuk dia melakukan apapun, tapi kamu tidak, karena kamu ingin bersama, kamu ingin memperjuangkan. Sedangkan yang satu, kalau yang aku lihat dari awal, Eight of Swords, pengen lepas, dia ingin bebas. Dia bisa dengan ataupun tanpa, tetapi yang satu lagi tidak bisa tanpa. Ten of Pentacles. Ya, ini ada masalah ada hal yang berhubungan dengan keluarga. Ini bisa jadi ya kamu mempertahankan ini, kamu pengen mempertahankan mungkin keluarga yang kamu punya dengan mereka ya, buat beberapa dari kamu yang sudah berumah tangga. Ya gue berusaha untuk bikin ini utuh gitu ya. Gue berusaha untuk membuat segala sesuatunya berjalan dengan harmonis. Mungkin gue yang harus selalu mengalah, mungkin gue yang harus selalu ngalahin apa maunya gue untuk mencukupi apa maunya dia. Dan buat beberapa dari kamu ini ya seperti kamu tuh harus memenuhi dia, apa maunya dia, kamu harus jadi segala sesuatunya buat dia. Tetapi apakah ini, karena apa, di dalam, maksudnya apakah ini juga ada timbal baliknya gitu loh, karena dalam satu hubungan harus ada saling. Di saat nggak ada saling, di saat yang satu terbebani, yang satunya nggak mau menanggung beban itu, yang satunya berusaha, yang satunya enggak, ya ini adalah satu hubungan yang timpang. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi ya kamu berusaha memperlihatkan bahwa hubungan kamu dengan pasangan kamu ya fine-fine aja. Mungkin ini untuk anak kamu, untuk di depan keluarga gitu ya. Tetapi di dalam itu kamu tahu bahwa ini tidak seperti apa yang ditunjukkan. Dan buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi ya impian kamu untuk bisa berkeluarga. Nah sekarang, kalau di dalam rentetan kartu ini, ceritanya sudah seperti ini, apa iya kamu masih tetap ingin untuk membangun keluarga dengan orang yang sudah tidak mau berkontribusi, sudah tidak mau mengambil alih, sudah membuat kamunya struggling? Tidak ada hubungan yang mudah. Tetapi kalau satu orang sudah merasa susah sekali sih untuk kamu menghargai saya, susah sekali sih untuk kamu mencintai saya, susah sekali sih untuk kamu melihat ataupun apa ya, ya menghormati gitu ya, untuk menganggap saya, untuk mengasihi saya, udah ada satu orang yang sulit untuk melakukan itu. Nah, ini udah harus jadi pertimbangan kalau aku lihat di sini ya. Apalagi yang udah kayaknya dalam pacaran aja udah ribet banget gitu loh. Dalam pacaran aja udah susah banget nih, lihat nih. Ada Eight of Swords, ada Nine of Wands, ada Eight of Wands ya. Ini kesulitan demi kesulitan demi kesulitan demi kesulitan demi kesulitan, tapi tetap ingin berharap bahwa ini bisa dinaikin lagi gitu loh. Maksudnya ini contoh, di dalam pacaran aja udah segalanya tuh udah ribet banget gitu ya, bukan dengan orang lain, internalnya ini udah, nah, Eight of Cup, the bottom of the deck-nya. Ini ada orang yang walking away.
Tapi yang satu tetap bertahan. Walking away itu bukan cuman mungkin orangnya literally gitu ya, secara nyata pergi. Kadang-kadang merasakan bahwa dia sudah tidak ada di dalam hubungan ini walaupun orangnya ada. Dengan sikap dan perilakunya dia sudah tidak ada di sini. Dia udah ada di tempat lain. Dan seringkali walaupun itu sudah jelas dan kencang sekali, banyak orang dikarenakan ekspektasinya tidak mau mendengarkan dan tidak mau melihat hal-hal yang butuh untuk dilihat. Tetapi dia hanya ingin melihat hal yang ingin dia lihat. Jadi kadang-kadang, oh mungkin dia lagi begini, oh mungkin dia lagi begitu. Padahal kadang-kadang itu diucapkan gitu ya, ataupun dilakukan secara nyata untuk membuat kamu sadar bahwa, gue tuh nggak pengen sama lo. Ini contoh. Cuman seringkali orang menutup itu karena itu bukanlah hal yang gue mau. Hal yang gue mau adalah ini. Si Ten of Cup, gue mau bersama dengan dia, gue mau membangun hidup dengan dia, gue mau berkeluarga bersama dia, gue mau punya anak sama dia, dan segala sesuatu impian-impian yang dia buat. Padahal di dalamnya, di dalam dasarnya, itu ada ini, cerita ini yang menyakitkan. Gitu loh. Sering ini terjadi loh. Aku sering sekali menghadapi klien-klien yang punya juga cerita yang seperti ini. Udah babak belur ibaratnya di dalam hubungan, masih pacaran. Tapi masih pengen menikah dengan orang ini kan, ya kamu sama juga mendorong diri kamu ke jurang. Gitu loh. Udah tahu situasi dan kondisinya seperti ini, tapi kamu masih tetap mau lompat gitu loh. Maaf ya, kadang-kadang aku, bukan kadang-kadang, ya apa yang aku baca, apa yang aku tangkap dari kartuku, aku harus ngomong gitu. Kadang-kadang ini berat, kadang-kadang ini sakit didengarnya, kadang-kadang ini kayak, karena kadang-kadang kita nggak bisa cuman dielus-elus, diempok-empok gitu ya, diberikan janji-janji palsu. I need to, dengan apa yang aku baca, memberikan, biar orang melihat gitu loh. Biar orang melihat situasinya. Kadang-kadang orang tidak mau melihat kenyataan. Apalagi kalau udah ekspektasinya tinggi sekali. Dia takut untuk menghadapi si kecewa ini. Sehingga dia apa? Dia membuai dirinya dengan harapan-harapan itu. Nanti dia bisa begini, nanti dia bisa. Nanti kalau udah menikah dia bisa berubah, siapa bilang? Nggak ada yang bisa menjamin. Nanti kalau udah punya anak dia bisa berubah, siapa bilang? Orang bisa berubah kalau orang itu sendiri yang ingin. Siapapun, mau hantu belau, mau apa kek, mau siapapun, nggak bisa. Setiap orang itu, kita nggak bisa mengontrol orang lain dan tidak bisa mengendalikan orang lain. Yang bisa itu adalah diri kita sendiri, diri orang itu sendiri. Situasi, kejadian, event, ya. Banyak orang, oh masih pacaran, oh mungkin dia masih belum punya tanggung jawab karena dia belum berkeluarga. Nanti kalau udah berkeluarga. Nah, hal itu yang sering sekali bikin orang terperangkap dan terjerat akan situasi. Karena apa? Dari awal mereka tidak mau melihat kenyataan. Chariot ini banyak sign mengenai stuck, tidak kemana-mana. Mungkin buat beberapa dari kamu ngelihat hubungan kamu dengan orang ini stuck, nggak kemana-mana, tidak punya masa depan dengan tingkah dan sikapnya yang ditunjukkan kepada kamu, ya. Belum stabil secara emosional, ya, masih ingin bebas, masih ingin kesana kesini bersama itu dan ini, masih ibaratnya tuh kalau masih liar, masih wild gitu ya, masih liar, nggak bisa dipegang buntutnya, nggak bisa dipegang omongannya, masih tidak bisa terikat gitu ya. The Chariot yang
kamu ngelihat, ya banyak sekali hal yang kayak apa ya? Ini tuh kayak hubungan yang banyak cegukannya gitu loh. Jadi banyak masalah-masalah yang bikin ya ini nggak bisa smooth, nggak bisa berjalan dengan lancar, nggak bisa mencapai apa yang diinginkan gitu ya. Mungkin mimpinya yang A dengan mimpinya yang B beda gitu ya, ya sehingga ya jalannya ya pisah gitu kan. Orang yang gampang marah dan kalau marah ya dia ya nggak peduli. Kadang-kadang ini berbicara dengan orang yang sangat abusive verbally juga bisa ya, sangat gampang emosian gitu ya. Dia hanya mengikuti pokoknya nafsunya aja. Dia hanya mengikuti emosi-emosinya aja, orangnya panasan dan lain sebagainya. Dan seringkali hal itu yang membuat dia jadi punya masalah. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi hubungan yang LDR ya, long distance relationship, yang ya apalagi dengan orang yang kalau deket aja, kalau nggak ada komunikasi yang baik, tidak bisa menjaga kepercayaan, itu aja bisa bubar deket. Apalagi kalau jauh, kita nggak tahu dianya ngapain, kita nggak tahu dianya mau apa, apalagi kalau misalnya yang sedikit-sedikit ngambek. Kalau misalnya ada apa-apa langsung diem, langsung nggak mau dihubungin, langsung pergi, langsung apa segala macam. Ya gimana? Gimana caranya untuk menyatukan? Yang tadi aku bilang, deket aja, satu rumah aja. Ada masalah komunikasi ataupun ada orang yang tidak mau komunikasi aja. Ini aja udah bisa bikin runyam. Udah bikin apa ya? Hubungannya jadi complicated banget gitu loh. Apalagi yang berbeda jarak, nggak ada di dalam satu lokasi gitu loh. Yang bisa ada apa-apa bisa ditemuin, bisa dikonfront, bisa diajakin ngomong. Ya tinggal matiin atau tinggal ngeblok. Lu nggak bisa cari gue, lu nggak bisa ngomong apa-apa sama gue, ya lu bingung-bingung aja sendirian gitu kan. Tapi nanti kalau gue memang ada butuhnya, memang ada maunya, ya gue akan ngubungin lo. Nah sekarang apakah ini bagaimana, bukan apakah ya, bagaimana ini bisa dibuat berjalan dengan baik? Ini tuh kayak kadang-kadang seseorang yang menaruh kata-kata di dalam mulut orang lain, ngerti nggak? Ya secara apa ya singkatnya mungkin menuduhkan ataupun membuat kamu misalnya di judge A walaupun kamu nggak A, ya lu A gitu. Enggak sih, kayak misalnya kamu yang salah gitu ya, padahal kamu ngerasa enggak, ini bukan gue yang salah, lu yang salah. Enggak, kamu yang salah karena kamunya begini. Nanti dia putar padahal dia yang pergi, dia yang berbuat semaunya, dia yang bikin salah dan lain sebagainya. Nanti salahnya itu balik-balik lagi ada di kamu gitu. Six of One, berantakan. Kamu ngerasa juga mungkin mereka ini tidak ada andilnya, tidak ada perhatiannya juga di dalam hubungan ini, mau kemananya, berantakannya, ataupun diri kamu. Kamu mungkin ngelihat mereka orang yang masa bodoh, yang gak peduli gitu, yang mereka peduli ya cuman dirinya aja gitu. Mereka peduli dengan perhatian orang, pikiran orang, dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi akhirnya bikin hubungan ini jadi berantakan. Dan ini yang kamu lagi rasain di dalam perasaan kamu. Ace of One dalam keadaan terbalik ya. Udah ibaratnya apinya tuh udah kayak padam. Kehilangan gairah, kehilangan semangat. Tapi masih ada harapan, masih ada usaha kalau yang aku lihat di sini, mungkin dari kamunya. Tetapi kamu mungkin juga ngerasa orang ini kok kayaknya udah nggak ada gitu loh, nggak ada rasanya di situ, udah nggak ada seleranya sama gue, udah nggak ada keinginannya sama gue, kecuali hal-hal yang mereka butuhkan dari kamu. Contoh, mungkin dalam hal materi. Contoh, misalnya ada hal-hal yang hanya bisa kalian lakukan, kalian berikan.
baru mereka datangnya ke kamu. Orang biasanya kalau masih ada kebutuhannya, dengan sikap yang kayak gini ya, lain dengan sikap yang memang udah baik gitu, tapi maksudnya dengan sikap yang aku lihat di dalam kartuku ya, yang relate aja. Kalau orang yang semacam ini masih terus ada, karena ini dalam masalah status, masih di dalam yang berpasangan, berarti ada hubungan. Dia masih ada di sini, berarti ada hal yang dia inginkan dan butuhkan. Dan inginkan dan butuhkan kadang-kadang bukan hanya mengenai masalah cinta asmara, ya, masalah perasaan hubungan dan lain sebagainya, tetapi ada hal-hal lain. Bukan juga cuman misalnya masalah materi saja, banyak hal. Setiap orang berbeda kebutuhannya. Tetapi orang ini masih memiliki kebutuhan terhadap si orang yang dia ada dalam hubungan ini, makanya dia masih ada di sini. Tapi begitu itu semua sudah tidak ada, dia akan lepasin. Dia akan pergi aja begitu saja. Begitu. Dan apakah dengan mengambil apa yang dia butuhkan dan menyumbat apa yang dia butuhkan itu bisa membuat mereka akan tetap? Nggak ada jaminannya. Apalagi dengan sikap dan perilaku yang seperti ini. Dia akan selalu mencari yang lebih, dan orang yang seperti ini tidak akan pernah merasa puas. Kembali lagi, apa yang kalian ingin lakukan? Gitu loh. Apa yang kalian ingin lakukan bila ini adalah cerita yang relate dengan kamu? Apakah akan terus bergantung, berharap, berusaha dan mencantel di situ gitu ya, dengan segala ekspektasi kamu? Ataukah kamu mungkin saatnya perlu melihat kenyataan yang ada dan mempertanyakan, apakah gue akan terus memberikan kesempatan pada orang ini untuk memperlakukan gue seperti ini sampai kapan? Itu hanya kalian yang bisa jawab gitu. Dan itu berangkat dari situ, jawaban aku harus apa ya. Oke. Cancer, aku ngelihat ada energinya, ya, energi kamu ya. You're feeling down saat ini. Aku ngelihat ada Aries di sini, ada Leo, ada Sagittarius, ada Gemini, Libra, Aquarius, Virgo. Itu yang aku lihat jelas ya. Tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.